Selamat pagi, perkenalkan nama saya Anisatu Suaibah dari KBTK Aisyah 11 akan membacakan dongeng untuk memenuhi tugas UAS dari dosen kukuh dengan mata kuliah kewarganegaraan. Dongeng Gajah Jujur dan Selamatan Desa Bahagia. Di sebuah hutan yang hijau dan damai, hiduplah berbagai macam binatang. Ada gajah gading, si pemimpin yang kuat dan bijaksana. Ada kancil yang cerdik, yang suka membantu. Dan ada juga si beruang besar, si penjaga lumbung makanan desa. Setiap tahun, warga desa selalu mengadakan acara spesial bernama Selamatan Desa. Ini adalah acara berkumpul dan bersyukur serta berbagi semua hasil panen kepada teman-teman warga desa tersebut. Semua makanan dan barang yang terkumpul harus dibagi rata agar semua warga senang dan bahagia. Tahun ini, beruang besar bertugas mengumpulkan semua madu manis dan buah-buahan lezat yang ada di desa tersebut ke dalam lumbung untuk selamatan. Gajah Gading mengingatkan, "Beruang besar, lumbung ini milik kita semua. Ingatlah, kita harus jujur dan tidak boleh mengambil yang bukan milik hak kita. Meskipun hanya setetes madu, karena kejujuran adalah kunci kebahagiaan bersama." Namun, saat melihat lumbung penuh, beruang besar tergoda. Wah, madu itu kelihatannya sangat manis. Aku ambil sedikit. Kan tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, bisiknya pada dirinya sendiri. Beruang besar mengambil 2 cangkir madu dan menyembunyikannya di bawah kasurnya. Padahal ia hanya butuh 1 cangkir untuk bagiannya. Saat hari selamatan tiba, semua warga desa berkumpul. Wajah mereka ceria, tetapi ada yang aneh. Ternyata si kancil mencurigainya. Loh, kenapa madu di wadah besar sedikit sekali? Biasanya kita bisa membuat 3 wadah, tapi ini hanya ada 2 wadah kecil. Warga desa mulai sedih. Banyak anak-anak tupai yang tidak kebagian madu untuk makanan mereka. Padahal madu adalah bahan utama kue selamatan. Gajah Gading bertanya pada beruang besar, "Beruang, apakah semua sudah kau masukkan ke dalam lumbung?" Beruang besar berbohong. "Sudah gajah. Sepertinya tahun ini panen madu kita memang sedikit." Kancil cerdik merasa ada yang tidak beres. Ia teringat kata-kata seorang tokoh bijak pada zaman dahulu yang sering diucapkan Gajah Gading, bahwa korupsi itu ibarat penyakit. Ia akan merusak seluruh kebaikan meskipun hanya dimulai dari hal yang paling kecil. Ini adalah inti dari pendapat tokoh bangsa, seperti yang sering diucapkan Bapak Muhammad Hatta tentang pentingnya integritas. Kancil pun mencari tahu. Ia mengintip ke rumah beruang besar dan melihat ada 2 cangkir madu besar yang disembunyikan. Astaga! Ini dia madu yang hilang. Beruang besar tidak jujur dan mengambil hak warga lain, pikir Kancil sedih. Kancil membawa Gajah Gading ke rumah beruang besar.
Beruang besar sangat malu dan langsung menangis. Maafkan aku, Gajah Gading. Aku serakah. Aku hanya memikirkan diriku sendiri, sesal beruang besar. Gajah Gading tidak marah. Gajah Gading memeluknya dan berkata, "Beruang, semua orang bisa salah. Yang terpenting adalah kita mau mengaku dan memperbaikinya. Mengambil yang bukan hak kita, meskipun itu kecil, itu namanya korupsi. Korupsi membuat orang lain susah dan merusak kebersamaan kita." Gajah Gading menjelaskan, "Ingatlah pesan bapak bangsa kita, Bapak Soekarno, yang mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pengorbanan pahlawannya, termasuk pahlawan kejujuran. Selamatan ini mengajarkan kepada kita semua untuk hidup rukun, bersyukur, dan berbagi yang adil. Kalau ada yang tidak jujur, selamatan ini tidak akan membawa kebahagiaan. Ayo, sekarang kita kembalikan madu ini." Beruang besar dengan tulus mengembalikan 2 cangkir madu yang ia ambil. Semua madu dicampur kembali dan anak-anak tupai akhirnya bisa menikmati kue. Anak-anak tupai senang sekali bisa makan kue selamatan mereka. Warga desa bergotong royong membersihkan lumbung bersama. Mereka belajar bahwa kejujuran dan keadilan harus dijaga mulai dari hal yang paling kecil, agar selamatan desa yang melambangkan kebersamaan dan rasa syukur bisa benar-benar membawa kebahagiaan untuk semua. Beruang besar berjanji untuk selalu menjadi penjaga lumbung yang jujur dan bertanggung jawab. Pesan moral untuk dongeng ini adalah anak-anak, jujur itu adalah perbuatan yang hebat. Jangan ambil barang punya temanmu. Adil itu keren. Berbagi yang sama rata. Selamatan mengajarkan kita untuk bersyukur dan hidup rukun bersama dengan saudara dan tetangga-tetangga kita. Demikian tugas dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.